wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'aqulu rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin jamaah Masjid Jami Al-Amin, bil khusus jamaah salat maghrib, khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Amin akhina Al-Ustaz Mahfud beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Amin yang insyaallah mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali diawali dengan mengucapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah ala nikmatis sehat wal afiyah. Alhamdulillah ala nikmatit taufiq wal hidayah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan rutinitas kita di Masjid Jami Al-Amin ini setiap Ahad ya, atau malam Ahad. Mudah-mudahan pertemuan kita berhak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya, pertemuan kita dengan berkah silaturahim, kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, barokah dan melimpah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri kita soleh solihah, ketika akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan
kepada junjunan alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Makhluqat wa Khatamin Nabiyyin, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, juga seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita layak dan pantas mengemban sebagai umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tidak akan panjang muqaddimah ya. Kita awali taklim ini dengan membaca Ummul Quran. Insyaallah dengan pembacaan Ummul Quran mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah. Istiqomah dalam thalabul ilmi, istiqomah dalam ibadah ya. Karena istiqomah itu yang mahal. Jamaah rahimakumullah ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah li ridhoillahi ta'ala ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Kita langsung aja ya kepada penjelasan dalam surah Al-Maidah ayat 6 sampai ayat 9. Kalau dibaca aja mau udah kan? Insyaallah ya. Kita berarti dari mulai ya ayyuhalladzina amanu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun dua ahad yang telah lalu itu sudah dijelaskan ya. Idza kumtum ilas shalah, apabila kamu hendak melaksanakan sholat. Ada Pak Ustaz Mahfud fi'il madi bimakna fi'il mudhari seperti ayat ini. Idza kumtum, kumtum itu fi'il madi tapi maknanya fi'il mudhari. Kalau fi'il madi sudah melaksanakan sholat ya, maknanya fi'il mudhari. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat. Sholatnya udah belum? Belum. Ketika mau melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajahmu wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai ke dua sikutnya ya. Wamsahu biru'usikum, dan sapuklah, diusap kalau bahasa Sunda biru'usikum, kepalamu ya. Wa arjulakum, dan cucilah kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Ini kemarin dijadikan fardu wudu ya. Semuanya kemarin ada berapa? 6.
ditambah niat dengan tartib. Ya, jadi fardu wudu itu ada 6. 1, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, mencuci 2 tangan sampai 2 sikutnya. Kemudian yang keempat, menyapu kepala, ya. Kemarin walaupun tidak ada rambutnya, tapi kalau masih ada kepalanya, ya berarti kepalanya yang diusap. Tuh. Jadi bukan bisuurikum tapi biruusikum, ya. Kalau bisuurikum kalimahnya, maka ketika tidak ada rambutnya tidak usah diusap. Kalau bisuurikum, tapi kalau biruusikum jamak daripada roksun. Roksun itu kepala. Ruusun piro-piro kepala, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan mencuci 2 kaki sampai 2 mata kakinya. Yang keenam apa? Tartib, ya. Yang keenam tartib. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ini berarti yang membatalkan. Wa in kuntum junuban, in maknanya syartiyah, ya. Dan apabila atau jika kamu junub itu apa? Mempunyai hadas besar, ya. Fattahharu, maka harus mandi, ya. Fattahharu di sini bersuci, yakni dengan mandi. Wa in kuntum mardo, dan apabila kamu mardo, sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan di perjalanan. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, ya. Au jaa ahadun minkum minal ghaib. Au jaa ahadun minkum minal ghaib, atau jaa kembali, ya, dari tempat buang air, yakni kamar kecil. Maka awla mastumun nisa, atau lamastumun nisa, bertemu 2 kulit, laki-laki dan perempuan. Tuh. 1, jika kamu junub, mandi dulu, ya. Mandi junub itu hukumnya wajib. Ada berapa yang mewajibkan mandi? 1, punten, ketika bertemu yang disunat 2, ya. Yang kedua, ketika mengeluarkan air mani, itu wajib mandi. Yang ketiga, setelah haid kalau perempuan. Yang keempat, setelah nifas. Yang kelima, setelah melahirkan. Yang keenam, ketika meninggal dunia. Harus dimandiin, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika kita di perjalanan atau sakit, ya, atau buang qada hajat, buang air kecil atau buang air besar, atau bertemu kulit laki-laki dan perempuan, ketika tidak ada yang menghalangi, itu
membatalkan wudu. Makanya di antara yang membatalkan wudu salah satunya iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila hailin. Bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Kabiro ini dalam artian kabiro ini itu bukan hanya gede orangnya. Kabir itu kan gede maknanya. Ya, artinya sudah balik dua-duanya. Ajnabiyah ini kemudian yang bukan mahram. Dua-duanya. Yang bukan mahram artinya boleh ditikah. Maka tidak memakai penghalang itu batal wudu. Ada yang tidak membatalkan wudu ketika bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Ya, maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, Ustaz Mahfud, awala mastumun nisa, tafsirannya jamak tumun nisa. Ketika kita punten bersetubuh dengan istri baru batal. Itu dalam tafsir Ibnu Abbas. Cuman didoibkan oleh ulama-ulama ahli fikih. Ya, ulama-ulama ahli fikih mentafsirkan awala mastumun nisa iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bi ghairi hailin. Ketika bertemu ya dua kulit laki-laki dan perempuan, maka yang sudah balik dua-duanya, yang bukan mahram dua-duanya itu batal wudu. Bagaimana kalau keadaan darurat? Contoh, kita umroh atau berhaji bersama istri, ya kan kalau tawaf bukan hanya dipegangin istri itu, kadang-kadang ditangkep ya, kalau bahasa Sunda mah istri itu supaya jangan lepas, ya batal enggak? Karena dalam keadaan darurat maka tidak batal. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Tawaf itu kan harus punya wudu. At-tawaf bimanzilatis sholat. Tawaf itu seperti sholat, harus punya wudu. Ya, cuman yang membatalkannya ketika kita bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan, ya seperti dengan istri, maka kita mengikuti imam yang tidak membatalkan bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan dalam tafsir Ibnu Abbas. Ya, bagaimana kalau tidak menemukan air? Sekarang udah agak lama nih kemarau, ya. Sampai misalnya nanti tidak ada air sumur kering, air pam tidak ada, air sungai tidak ada, itu, ya. Maka harus apa? Falam tajidu ma'an fatayammamu so'idan thayyibah. Falam tajidu ma'an, maka jika kamu tidak memperoleh air, ya, fatayammamu, maka bertayamumlah, ya, so'idan thayyibah, turoban tohuro
dengan tanah yang mensucikan. Sa'idan thayyiban ay turoban tahuro. Bagaimana ketika kita di kapal, ya, di pesawat, ketika datang waktu sholat, dikasih tahu tuh sama pramugari, semua awak kapal, ya, ini waktu sudah menunjukkan jam 12 misalnya, sudah waktu zuhur, silahkan bertayamum, ya, tidak wudhu, bertayamum. Tayamumnya ke jok kapal. Padahal kira-kira jok kapal itu ada debunya enggak? Ada enggak? Sedikit. Kenapa? Karena AC-nya dingin. Ketika AC-nya dingin, ya, itu mah namanya min babil ikhtiyar. Kalau istilah dalam usul fikih, bab kehati-hatian, ya. Makanya Imam Syafi'i, jamaah rahimakumullah, tidak ada sholat fardu di dalam kendaraan, baik di pesawat, di bis, ya. Tuh, Imam Syafi'i hanya sholatnya lihurmatil waktu, untuk menghormat waktu aja. Ya, setelah sampai nanti ke tempat tujuan, misalnya ke Jeddah, tuh, kalau waktunya sampai ke Jeddah, silahkan sholat kembali, namanya qadha. Jadi jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i hanya membolehkan sholat di kendaraan itu sholat sunat safar. Sholat sunat safar ketika kita mau berangkat, nggak keburu di rumah, tidak keburu sholat sunat safar, boleh sholat sunat di kendaraan, di pesawat, mau di bis, ya. Nah, sholat fardu itu tidak ada, ya, hanya sholatnya lihurmatil waktu, menghormat waktu. Maka diihtimalkan ketika tayamumnya pun, ya, itu mah hanya min babil ikhtiyar. Kalau dalam usul fikih, bab kehati-hatian. Saking fardunya sholat 5 waktu sampai boleh, ya, bertayamum di jok kapal, jok pesawat, ya, kemudian sholatnya dihormatil waktu, ya. Maka kenapa? Karena belum tentu pesawat itu madhab kiblat, ya, belum tentu. Yang kedua, ketika kita ruku sujudnya hanya di kursi pesawat. Maka jamaah rahimakumullah, tayamum itu harus memakai tanah yang mengandung debu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan tanah yang suci, ay turoban tahuro. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau tayamum berapa anggota? Hanya 2 anggota. Maka tayamum itu disebut tohirul mukhaffaf, bersuci yang ringan, baik menghilangkan hadas besar ketika junub maupun
menghilangkan hadas kecil. Ya, tidak ada tayamum menghilangkan hadas besar, guling-guling di tanah. Ya, atau wah kita dimandiin dengan debu, ya, tidak ada, hanya dua, maka disebut bersuci yang ringan, yang enteng. Au pamsahu biwujuhikum. Ya, apa pamsahu biwujuhikum? Diusap, bukan dicuci. Maka kalimahnya harus bisa membedakan, Pak Ustaz Mahfud, mana pagsilu, mana pamsahu. Kalau pagsilu wudu, pagsilu wujuhakum, dicuci. Apa bedanya antara pagsilu dan pamsahu? Kalau pagsilu, air itu harus berjalan, bukan tangan kita yang berjalan, tapi air. Ya. Misalnya tangannya ada airnya sedikit, nah tangannya digini-giniin, maka itu namanya pamsahu. Kalau wudhu, airnya biar banyak, tuh, sehingga air itu berjalan sendiri. Ya. Kalau pamsahu, diusap, itu berarti tanahnya yang ada debunya itu sedikit. Jangan begini tanahnya. Nah, tapi di sini tanah tuh, ya, begini. Terus tuh, ya, punten. Nah, ini praktek tayamum, ya. Ini tanah. Tuh. Terus, nah, berarti yang di telapak tangan belum kena nih, balikin. Oh, ya, satu lagi. Nah, terus begitu, ya, balikin lagi. Ya, walaupun sedikit jangan gini. Jangan, ya. Tuh. Jadi mustakmal tanah di sini. Kalau misalnya udah kena, jadi ini dulu, jari-jari tangan dulu, ya, terus ke sini. Tuh, dari sini kembaliin ke atas. Ya, keperukan lagi. Berapa kali kalau tayamum? Bedor bata ini dua kali, ya. Kalau wudu, afdolnya itu tiga kali. Kalau tayamum, bedor bata ini dengan dua usapan. Tuh. Kemudian tangan, ya, tangannya. Tuh. Ini dulu, tangan terus. Nanti setelah sampai ke sikut, balikin baru. Tuh. Ya. Jangan gini. Jangan. Ini dulu. Tuh. Terus, ya, setelah sikut balikin. Baru nanti yang kiri terus gitu. Tuh. Ya, setelah sikut balikin. Itu. Jadi itu tata cara tayamum, ya. Sehingga jamaah rahimakumullah, yang membolehkan tayamum itu ada berapa? Yang membolehkan tayamum itu ada 3, ya. Satu, faqdul ma'i, tidak ada air. Ini dalam Al-Qur'annya, fa'illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Yang kedua, sakit. Kata dokter, Pak, penyakit Bapak ini jangan kena air. Kalau kena air bisa mengakibatkan mati. Kalau mati kan takut, ya. Waduh, saya nggak sholat, jangan, ya. Bertayamum, ngambil tanah yang suci, ya. Kemudian tanahnya jangan yang kasar, harus mengandung debu, ya.
Kalau yang kasar ditumbuk dulu biar lemes, biar ada debunya, ya. Itu sakit tidak boleh kena air, ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Kita punya air cuman seember. Nah, sedangkan punya sapi, punya kambing, ya, punya ayam, misalnya, punya bebek, ya, airnya cuma seember. Nah, maka subhanallah, mulianya Islam begitu. Kita tayamum aja, maka air yang ada kasihkan, ya, ke sapi atau ke kambing, ke bebek, ya, mau minum karena kehausan, kita tayamum aja. Jadi itu yang menyebabkan tayamum ada tiga. Satu karena tidak ada air. Nah, yang kedua ya karena sakit tidak boleh kena air. Yang ketiga karena butuh kepada air. Lihat si hayawanin muhtaramin, karena hausnya hayawan yang dimuliakan. Ya, kalau dalam kitab Safinah dilanjutkan tuh ada ghairul muhtaram. Apa ghairul muhtaram? Ghairul muhtaram itu ada hayawan yang tidak dimuliakan. Ada 6. 1 tarikus sholah, orang yang tinggal sholat. Orang yang tidak pernah sholat kemudian kehausan, jangan dikasihin, itu mah biarin, ya, biar mati. Ya, itu menurut hukum, ya. Tuh, kita punya tetangga tidak pernah sholat tapi Islam, ya, subhanallah. Kemudian kita punya air, udah pakai minum aja sendiri, ya. Tuh, kalau menurut hukum itu disebut ghair muhtaram. Yang kedua, wazanin muhson. Orang yang zina muhson itu termasuk ghair muhtaram, hayawan yang tidak dimuliakan. Kok Ustadz manusia disebut hayawan? Ya, kita ini hayawan. Menurut ulama ahli mantik disebut hayawanun natik, hayawan yang bisa berbicara, begitu, ya, makhluk yang paling mulia. Tuh. Yang kedua, wazanin muhson, orang yang zina muhson. Siapa orang yang zina muhson? Laki-laki sudah punya istri, ya, perempuan sudah punya suami, kemudian berzina. Oh, itu zina muhson, ya. Misalnya waktu sakaratil maut, haus udah jangan dikasih. Ya, oh, orang yang zina muhson, naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wal kafirul harbi, kafir yang memusuhi Islam, ya, Amerika tuh. Ya, kafir yang memusuhi Islam, Israel tuh, ya, membantai orang-orang Islam. Oh, itu kafir harbi. Karena kafir itu ada 2. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Siapa kafir dhimmi? Kafir yang tidak memusuhi Islam. Kita punya tetangga punten non muslim, baik, ya, tidak boleh diganggu. Sampai Rasulullah SAW menitipkan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Kata Nabi, barang siapa orang yang menyakiti kafir dhimmi, maka sesungguhnya menyakiti aku, kata Nabi. Waman adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti aku, kata Nabi, maka menyakiti Allah. Tuh, tidak boleh diganggu, ya. Kalau kurban suka dikasih enggak? Dikasih, ya. Kemarin ada punten sedikit masalah di Pontana, ya. Ada seorang punten Habib yang menerangkan orang non muslim itu tidak boleh dikasih daging kurban. Rame jamaah, ya. Kalau mau dikasih katanya beli aja yang kurbannya, kambing 1 lagi. Ada yang datang ke saya, ya, nanya,
Bagaimana Pak Ustadz? Udah kasih aja. Agama itu tidak memberatkan. Kita udah kurban juga memaksakan, harus beli lagi untuk membagi non muslim, ya berarti berat. Harus 2 kali beli, ya udah kasih aja. Rasulullah pun demikian, ya. Tuh, kecuali punten kalau zakat fitrah, zakat mal, zakat tijaroh itu tidak boleh. Non muslim dikasih zakat. Yang boleh mu'alaf, ya non muslim masuk Islam. Loh, kalau kurban namanya juga hadiah kalau kurban, ya tidak wajib. Kalau zakat itu kan wajib, itu baru, ya tidak boleh dikasih kepada orang-orang non muslim. Tapi kalau daging kurban namanya hadiah, ya daging kurban itu, tuh maka silahkan, ya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kafir zimmi, kecuali kalau kafir harobi, kafir yang memusuhi Islam, karena itu termasuk ghair muhtaram, yang tidak dimuliakan oleh Allah, ya. Wal murtadu, kemudian orang yang murtad itu yang keluar daripada agama Islam. Bahkan di dalam kitab Sulamut Taufik, murtad itu ada 3. Ada murtad iktikad, ada murtad pekerjaan, ya, ada murtad ucapan. Tuh di dalam Sulamut Taufik, Ustaz Mahfud, ya. Sehingga waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahhulu bil kalam. Di akhir zaman banyak orang yang murtad karena omongan, ceplas-ceplos omongan, ya. Adzan disamakan dengan suara anjing, tuh itu tidak boleh, ya. Minimal dengan ayam jago atau, ya begitu. Jangan disamakan dengan suara anjing, ya. Minimal dengan ayam jago, ya. Karena dulu para kiai itu seneng miara ayam jago, ya. Kenapa? Karena membangunkan tidur. Udhkurullah, gitu dah. Suaranya begitu, ya. Berzikirlah kepada Allah. Yang kedua kali, ya ghafilun, katanya. Wahai orang-orang yang lupa, ya. Begitu isinya tuh. Maka yang ke-6 apa? Al-kalbul aqul wal khinjir, ya. Kalbul aqul itu anjing yang galak. Itu termasuk ghair muhtaram. Kalbul aqul, anjing yang galak. Kalau anjing yang tidak galak itu jangan diganggu. Dosa hukumnya. Ya, walaupun anjing najisnya najis mughaladah kalau tidak galak. Kecuali kalau misalnya ada anak dikejar, digigit, ya, anjing gila lah, ya, maka itu ghair muhtaram. Wal khinziru, dan babi, celeng kalau bahasa Jawanya, ya. Tuh, kalau khinzir mau galak, mau tidak galak, itu tetap ghair muhtaram. Mau babi ternak, apalagi babi ngepet, ya itu mah lebih parah. Ya, maka jamaah rahimakumullah, ini ketika membutuhkan air tadi, ya, yang 6 macam tadi kata hukum boleh tidak dikasih, tapi kalau selain daripada itu kasih. Kita punya air seember, kita tayamum saja. Kemudian ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ma yuridullah, ya, tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tuh, ya, liyaj'ala 'alaikum min haraj, maka Masya Allah, jamaah rahimakumullah, tidak mensulitkan, ya. Tetapi dia hendak membersihkan
walaki yuridu liyutahhirakum. Allah itu hendak membersihkan, mensucikan kamu sekalian. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah mau menyempurnakan nikmatnya alaikum terhadap kamu sekalian. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, ya. Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan kamu, ya, nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini baru satu ayat, ya. Insyaallah 2 hari yang akan datang kita lanjutkan, ya. Karena Pak Mahfud mungkin saya tidak ikut berjamaah Isya di sini, ya. Nah, ada acara 2 lagi, ya. Satu di Cipucang, ada syukuran, ya. Kemudian pengajiannya di Masjid Nurul Huda Kampung Tengah, ya. Maka pengajian kita atau taklim kita dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Jadi kesimpulannya ini, satu menerangkan tadi fardu wudu, yang kedua yang membatalkan wudu, yang ketiga ya tayamum. Insyaallah, karena yang termasuk kategori bersuci itu ada berapa? Ada 4. Satu izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang kedua mandi, yang ketiga wudu, yang keempat tayamum. Itu termasuk kategori bersuci dalam ilmu fikih. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.